Ini merupakan konsep dari pekan kosmik agung. Dengan kata lain, 6 hari, yang satu harinya menjadi 1000 tahun, jadi 6000 tahun ditambah 1000 tahun masa milenium. Ini merupakan konsep yang sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Kita mendapati dalam kitab Mazmur 90 dan kitab 2 Petrus pernyataan berikut. Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Kitab 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kitab Wahyu merujuk kepada masa milenium 1000 tahun sebanyak 6 kali. Mari kita melihat salah satu dari ayat-ayat itu. Kitab Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ada 6 pernyataan yang berkaitan dengan masa 1000 tahun ini. Ada ayat yang membicarakan tentang iblis yang diikat selama 1000 tahun. Nah, Robert Johnson, ketua dari Departemen Perjanjian Baru di Seminari Teologi Advent hari ke-7 di Universitas Andrews, menulis sebuah artikel tentang topik itu yang dapat ditemukan di halaman web ini. Dan dalam artikel ini, dia menunjukkan beberapa orang dari pioner Advent yang mula-mula, khususnya J.N. Andrews, yang menjadi orang yang percaya teguh dalam prinsip ini. Tetapi konsep ini kemudian ditinggalkan oleh beberapa orang termasuk Uriah Smith. Adalah menarik, di akhir tahun 1899, penerbitan Advent menyatakan dengan tegas bahwa akhir zaman akan terjadi sekitar tahun 1900. Keyakinan ini bahwa akhir zaman akan datang di sekitar waktu yang diperpanjang dengan poin akhir yang dinyatakan bisa disebut penetapan waktu lunak. Yang dikontraskan dengan penetapan waktu yang terbatas, penetapan waktu tegas. Jadi inilah teologinya. Dan teologi ini, walaupun tadinya dipakai oleh pionir-pioner mula-mula, pada dasarnya sudah ditinggalkan. Dan telah menerima liputan pers yang buruk, dan orang-orang menghindarinya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah roh nubuat memberi terang tentang topik ini? Dengan kata lain, saya tahu J.N. Andrews meyakininya, tetapi apakah roh nubuat memberi terang akan hal itu? Kita akan melihat beberapa dari hal ini, dan ini bukanlah penetapan waktu. Saya sama sekali tidak ingin menetapkan waktu. Saya hanya ingin melihat apa yang dikatakan oleh roh nubuat. Dan saya tidak membicarakan waktu atau jamnya. Dan saya tidak tertarik kepada penafsiran nubuatan apapun. Di mana kita mengambil waktu nubuatan dalam kitab Daniel, sebagai contoh, dan membuatnya menjadi waktu yang sesungguhnya dalam masa kita. Ini disebut sebagai sistem futurisme yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita akan melihat waktu kosmik ini, dan saya ingin tahu apa yang dikatakan oleh roh nubuat. Ada pernyataan dalam tulisan roh nubuat sebanyak 42 pernyataan, 74 jika termasuk himpunan, mengenai 6000 tahun. Dan 41 pernyataan dari 4000 tahun dalam tulisan-tulisannya. Nah, bagaimana saya bisa tertarik akan hal ini? Ketertarikan saya dalam pertanyaan-pertanyaan ini datang dari studi saya mengenai penciptaan lawan evolusi. Khususnya yang mengenai umur bumi. Tetapi telah disarankan oleh beberapa orang sarjana bahwa waktu-waktu ini tidaklah bersifat pasti dan hanya berarti. Dengan kata lain, 42 pernyataan atau 74 pernyataan mengenai 6000 tahun. Dan 41 pernyataan dari 4000 tahun. Semuanya tidak dimaksudkan secara pasti. Dan yang hanya berarti, dari mulanya. Atau, selama masa perjanjian lama. Tetapi sekurang-kurangnya salah satu adalah bersifat pasti. Ketika Ellen White menyatakan,
dunia sekarang ini berumur sekitar 6.000 tahun. Ini ada dalam buku Spiritual Gift volume 3, halaman 92. Nah, Ellen White menggunakan frase, sekitar 6.000 tahun, sebanyak 13 kali. Dia juga memakai frase, hampir 6.000 tahun, hanya 1 kali. Dan dia memakai pernyataan, hampir 6.000 tahun, sebanyak 12 kali. Tetapi ada 3 kali, ketika dia menyatakan, lebih dari 6.000 tahun, atau, lewat 6.000 tahun. Nah, pernyataan yang lainnya, hanya berbunyi, selama 6.000 tahun. Pada tahun 1977, Dr. Robert Gentry dari Earth Science Associates menghubungi White Estate. Membahas tentang pernyataannya, dan diberitahu bahwa ini merupakan kesalahan penyalinan. Dan bahwa sumber asli pertamanya pertama kali diambil, Testimonies, volume 3, halaman 491, 492, tidaklah memuat kata over, atau, lebih. Tambahan pula, Ellen White tidaklah memakai kata, lebih ketika dia memakai materi yang awal untuk menulis buku, Kerinduan Segala Zaman. Jadi dengan kata lain, 3 pernyataan itu tidak membantah posisi Ellen White bahwa bumi hampir berumur 6.000 tahun. Mari kita melihat apa yang dikatakan tulisan Roh Nubuat. Kembali saya menegaskan, saya tidak sedang menetapkan waktu. Saya mempelajari tulisan Roh Nubuat, saya ingin mengetahui apa yang dikatakan Nabi. Saya tidak ingin mengetahui apa yang ahli teologi pikirkan tentang apa pemikiran Nabi. Atau apa yang mempengaruhi Nabi. Saya hanya ingin tahu, apa yang dikatakan Ellen White. Jadi marilah kita bertanya, menurut tulisan Roh Nubuat, berapa lama dosa akan berkuasa? Di sini ada pernyataan, setelah 6.000 tahun adanya dosa, bumi akan dibaharui. Ini dari buku, The Adventist Home, Rencana Besar Keselamatan. Menghasilkan dengan membawa penuh kembali dunia ke dalam penyertaan Allah. Segala yang hilang karena dosa akan dipulihkan. Bukan hanya manusia, melainkan juga bumi akan ditebus, dan yang akan menjadi tempat tinggal kekal dari orang-orang yang menurut. Selama 6.000 tahun, setan telah berjuang untuk mempertahankan kepemilikan bumi. Sekarang tujuan Allah yang mula-mula dalam penciptaan bumi akan digenapi. Orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan mengambil alih kerajaan, dan memilikinya untuk selama-lamanya. Nah, saya mau kembali ke pernyataan ini nanti. Tetapi poin untuk diskusi sekarang ini ialah, Ellen White dengan pasti menyatakan bahwa selama 6.000 tahun. Setan telah berjuang untuk mempertahankan kepemilikan atas bumi. Ini adalah pernyataan yang sangat jelas. Jadi pertanyaan saya sekarang adalah, menurut tulisan Roh Nubuat, di manakah kita dalam aliran waktu? Nah, kapankah sesuai tulisan Roh Nubuat, masa 6.000 tahun telah terjadi setelah kejatuhan manusia? Baiklah, mari kita mulai dengan pernyataan 4.000 tahun. Pada waktu pembaptisan Kristus, menurut Roh Nubuat, dosa telah berkuasa selama 4.000 tahun. Dan itu pada tahun 27 Masehi. Mari kita pastikan, karena banyak pembahasan hal ini di luar sana. Yang memberikan penanggalan, apakah dari perhitungan sejak kelahiran Kristus, seperti yang sudah kita lihat? Atau dari penyaliban, atau dari periode masa di antaranya? Saya ingin mengetahui dengan tepat. Saya tidak mau tahu apa yang menurut orang dikatakan Ellen White. Jadi kita mesti berhati-hati dalam cara pendekatannya. Kristus di padang belantara pencobaan, mari kita berhenti di sini. Tahun berapakah itu? Kristus memasuki padang belantara pencobaan, langsung setelah pembaptisannya, dan itu terjadi pada tahun 27 Masehi. Mari kita pastikan, Kristus, di padang belantara pencobaan, berdiri di dalam posisi Adam untuk menghadapi pencobaan yang Adam telah gagal menghadapinya. Di sini Kristus menang atas nama orang berdosa,
4.000 tahun setelah Adam memutar punggungnya meninggalkan cahaya tempat tinggalnya. Jadi sejak kejatuhan Adam, sampai kepada pencobaan di padang belantara, yang terjadi pada tahun 27 Masehi, merupakan periode masa sejak kejatuhan Adam. Terpisahkan dari hadirat Allah, keluarga manusia telah meninggalkan masing-masing generasinya. Semakin jauh dari kemurnian dan hikmat dan pengetahuan yang mula-mula, yang dimiliki Adam di Taman Eden, Kristus menanggung dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan manusia, yang ada ketika Kristus datang ke bumi ini untuk menolong manusia. Demi keuntungan manusia, dengan kelemahan-kelemahan manusia berdosa pada dirinya, Kristus harus menahan pencobaan iblis di semua aspek, yang dapat menyerang manusia. Jadi tepat 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam, sampai kepada pencobaan di padang belantara. Mari kita baca yang lain. Juru selamat dunia tidak lagi berseteru dengan setan, yang diusir keluar dari surga karena dia sudah tidak layak untuk tinggal di sana. Setan yang mempengaruhi para malaikat Allah melawan penguasa agung, dan melawan anaknya. Pemimpin mereka yang dikasihi, dan menggiring simpati mereka kepada dirinya sendiri, mampu melakukan penipuan apa saja. Selama 4.000 tahun, dia sudah berperang melawan pemerintahan Allah. Dan telah berkembang dalam keterampilan dan kuasanya untuk menipu. Kembali, di sini setan akan mencobai Yesus di padang belantara pencobaan. Dan setan telah menjalankan masa 4.000 tahun. Untuk memikirkan bagaimana cara menjatuhkan Yesus, sama seperti dia telah menjatuhkan Adam. Coba kita pastikan, di tepi sungai Yordan, suara dari sorga, yang disertai perwujudan dari kemuliaan kekal, mengumumkan Kristus sebagai anak dari yang kekal. Ini adalah baptisan Yesus, ketika suara dari sorga datang dan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Jadi kita memiliki penanggalan, tahun 27 Masehi. Setan secara pribadi menghadapi pemimpin kerajaan yang dia ingin gulingkan. Jika setan gagal, dia tahu dia akan hilang. Karenanya kuasa pencobaannya disesuaikan dengan hebatnya sasaran yang bisa membuat dia kalah atau menang. Untuk selama 4.000 tahun. Nah, dengarkan baik-baik. Sejak pengumuman dibuat bagi Adam, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, setan telah merencanakan cara-cara penyerangannya. Kita memiliki waktu yang tepat dalam pernyataan ini. Dari sejak kejatuhan Adam, hingga masa pengalaman Yesus di padang belantara, adalah tepat 4.000 tahun, dengan kata lain sampai masa baptisan Yesus. Nah, saya tidaklah memakai semua ini sebagai penetapan waktu. Saya memakai ini sebagai informasi latar belakang, bahwa keadaan yang digambarkan di dalam kitab suci dan tulisan roh nubuat, sudah matang. Semuanya ada di sana bagi kita, untuk kita ketahui. Tidak sedikit pun saya percaya pada penglihatan Israel ini. Saya hanya melihat kepada tanda-tanda, yang kita diberitahu untuk lakukan, dan mencoba untuk membawakan pekabarannya. Jadi pertanyaan saya adalah, apabila Kristus telah datang tepat 4.000 tahun setelah Adam jatuh dalam dosa. Dan apabila kita menambahkan 2.000 tahun. Mungkinkah dunia ini berakhir di tahun 2027 menurut perhitungan ini? Karena ingat, Kristus datang di tahun 27 Masehi, ketika 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam berakhir. Dan ditambahkan kepada itu 2.000 tahun, agar menjadi 6.000 tahun, akan membawa kita ke tahun 2027. Dan sebelum saya menuju kepada hal itu, dan ingat saya tidak menetapkan waktu, saya hanya mengutip tulisan roh nubuat. Saya ingin kita melihat kepada pernyataan yang sebelumnya kita rujuk. Dan tadi saya berkata, kita akan kembali kepada hal itu. Mari kita melihatnya dengan teliti. Ini adalah suatu pernyataan tentang, setelah 6.000 tahun berlangsungnya dosa, bumi akan dibaharui. Rencana agung penyelamatan berhasil membawa bumi kembali sepenuhnya kepada perkenaan Allah. Semua yang hilang oleh dosa akan dipulihkan. Bukan hanya manusia, tetapi bumi juga ditebus yang akan menjadi tempat tinggal kekal bagi orang-orang yang menurut.
Selama 6.000 tahun, setan telah berjuang untuk mempertahankan kepemilikan bumi. Sekarang, tujuan Allah yang mula-mula dalam penciptaan bumi akan tercapai. Orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan memiliki kerajaan itu untuk selama-lamanya hingga masa kekekalan. Apakah konteks pernyataan ini? Ini ada dalam konteks pemulihan yang terakhir. Ketika orang-orang kudus akan memiliki kerajaan ini dan bumi untuk selama-lamanya. Jadi ini setelah masa 1000 tahun, milenium, ketika bumi akan dipulihkan dalam keadaannya yang mula-mula. Tetapi bahkan setelah masa 1000 tahun, milenium, periode waktu di mana setan telah memerangi pemerintahan ini, adalah selama 6.000 tahun. Untuk selama 6.000 tahun, setan telah berjuang untuk mempertahankan kepemilikan bumi. Jadi ini adalah kerangka waktu dari perjuangannya secara total. Nah, ingat selama masa 1000 tahun, milenium, setan tidak bisa berjuang. Dia terbelenggu selama masa 1000 tahun. Dia berada dalam keadaan tidak aktif. Dia tidak memiliki kuasa untuk melakukan apa-apa. Jadi bagaimana kita bisa memahami hal ini? Mari kita melihat persiapan setan untuk peperangan yang terakhir. Ini adalah tulisan saya. Ketika orang-orang jahat dibangkitkan, setan memiliki waktu untuk menyiapkan mereka bagi peperangan. Apabila tahun 2027 merupakan akhir dari masa 6.000 tahun peperangan melawan Allah. Maka hal ini di luar waktu persiapan yang dibutuhkan setelah orang-orang jahat dibangkitkan. Apakah mungkin, saya hanya bertanya, bahwa waktu dapat diputus dari 6.000 tahun sebelum tahun 2027? Jika demikian, maka Kristus harus datang di waktu sebelum tahun 2027 untuk memungkinkan hal ini. Apabila kita mengambil nubuatan dalam tulisan roh nubuat sebagai hal pasti ketika berkaitan dengan waktu. Nah, dalam Roma 9 ayat 28 dikatakan, sebab apa yang telah difirmankannya, akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Karena pekerjaan singkat akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Jadi akan ada masa ketika Tuhan melakukannya dengan singkat.